Dan pemirsa, kita lanjutkan berdialog bersama dengan narasumber kami di studio. Sudah bergabung Bung Ihsan Abdul yang merupakan Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI. Assalamualaikum, selamat siang Bung Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Baik, Mas Abraham. kita sudah berbincang tadi dengan Pak Suparji juga di sini. Namun saya ingin tahu sebetulnya komentar Anda soal ahli agama yang dihadirkan hari ini adalah Rais Suryah dari PBNU. Meskipun sebetulnya sudah diklarifikasi bahwa kehadirannya tidak mewakili organisasi, namun dalam sisi keahlian secara personal. Komentar Anda? Iya, dalam persidangan yang ke-13 yang lalu, PBNU itu kan sudah secara kelembagaan sudah memberikan keterangan ahli agama, yaitu Kiai Miftahul Akhyar. Beliau adalah Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Artinya secara kelembagaan PBNU telah menerangkan dengan jelas mengenai kedudukan Kiai Miftahul Akhyar itu adalah sebagai saksi ahli agama dari PBNU. Yang artinya bahwa sikap dan pandangannya sudah mewakilkan clear, dan menegaskan, sudah mewakili dan menegaskan, PBNU. sudah clear, sudah firm. Itulah pandangan dan sikap dari keterangan ahli yang disampaikan. Nah, ternyata hari ini ada yang namanya Isomuddin ya, menjadi saksi ahli ya agama, dan masyarakat mengetahuinya bahwa beliau adalah juga Rais Am. Rais Suryah PBNU. Dan ini di dalam hukum administrasi negara itu kan tidak bisa dilepaskan jabatan seseorang dengan pribadinya. Jadi kapan dia bertindak sebagai pribadi dan sebagai atas jabatannya itu nggak bisa dipisahkan. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Prayudi Atma Prawira, Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Isomuddin hari ini bersaksi sebagai ahli agama, itu masyarakat akan menstate sebagai pandangan Rais Suryah. Padahal sudah jelas ya. Baik. Clear bahwa pandangan PBNU sudah disampaikan melalui Kiai Miftahul Akhyar. Artinya di sini ada ketidakdisiplinan dalam garis keulamaan, dalam garis organisasi. Dan ini saya kira yang menjadi tidak baik untuk contoh di masyarakat. Artinya kalau memang menjunjung tinggi garis keulamaan dan organisasi, seharusnya ya taat. Kalau sudah satu yang ditunjuk ya baik, sudah kan begitu. Dan ini ada suratnya, surat dari PBNU. Baik, kita coba lihat sebetulnya ada surat ya yang menyatakan bahwa sebetulnya Pak Miftahul Akhyar, Kiai Haji Miftahul Akhyar sudah mewakili PBNU dalam kesaksiannya sebagai ahli agama. Ini adalah surat yang waktu itu dari pemeriksaan ya, BAP untuk pemenuhan berkas waktu itu ya, saat penyidikan waktu itu ya, BAP di Polri. Nah, jadi secara institusi sebetulnya kita sudah melihat bahwa Kiai Haji Miftahul Akhyar secara tegas mewakili PBNU waktu itu dan sudah di BAP untuk kasus Ahok. Namun secara terpisah sebetulnya pemirsa disebutkan bahwa Pak Isomuddin ataupun Kiai Haji Isomuddin menyatakan tidak mewakili PBNU. Jika kita berujuk pada opini beliau begitu, bahwa pada akhirnya beliau dihadirkan dan yang dibutuhkan adalah keterangannya sebagai seorang kiai terlepas dan terpisah dari struktur di PBNU, bahwa beliau adalah seorang ahli agama yang sudah mendalami agama Islam secara dalam waktu yang lama begitu. Bisakah kemudian ini akan bernilai di muka persidangan nanti? Ya, itu soal nilai dan tidaknya satu keterangan ahli kan mutlak di dalam penilaian majelis hakim yang mulia. Betul. Akan tetapi ingat bahwa kita balik, andai kata Pak Isomuddin ini bukan Rais Suryah, apakah juga dimintakan pendapatnya sebagai ahli? Kan itu persoalannya. Tentu tidak. Nah, jadi ini satu strategi menurut saya yang tidak baik ya, yang seakan-akan bahwa pandangan yang demikian sudah wise, sudah disampaikan dengan penuh
komprehensif dan Baik. keagamaan yang sangat tinggi nilainya di mata umat dan masyarakat. Itu kemudian ada lagi disampaikan pendapat yang lain. Saya ke Pak Suparji jika demikian. Pak Suparji, Profesor Rahayu, ahli bahasa yang dihadirkan di sana bukan sebagai seorang yang mewakili nama besar Universitas Indonesia sebagai guru besar begitu. Namun dalam sisi keilmuan, bahwa beliau adalah seorang yang sudah mendalami ilmu bahasa, linguistik dalam periode waktu yang panjang dan teruji sehingga mendapatkan gelar profesor begitu. Tidak mudah untuk mendapatkan itu. Dengan logika yang sama, bisakah ini disejajarkan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Isamuddin, Kiai Haji Isamuddin yang merupakan ahli agama yang dihadirkan oleh kuasa hukum, bahwa beliau tidak mewakili PBNU, lantas beliau mewakili pemahamannya tentang ahli agama yang sudah ditempuhnya dan sudah dipahaminya dalam waktu yang lama? Pertama, dalam hukum acara pidana kita, bahwa prasyarat untuk bisa menjadi ahli adalah memiliki pengetahuan, memiliki keahlian, dan memiliki pengalaman. Nah, ukurannya apa? Pengetahuan, keahlian, dan pengalaman ya? Ukurannya adalah setidak-tidaknya melalui gelar pendidikan yang dia peroleh dalam proses menekuni ilmu yang dia pelajari selama ini. Ukurannya antara lain seorang guru besar atau seorang berprofesi pendidikan doktor. Pada sisi yang lain, memang dia praktisi yang menggeluti ilmu tersebut dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Jadi prasyarat utamanya adalah dia memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemudian keahlian yang nanti akan disampaikan secara independen, objektif, rasional, dan kemudian tanpa tendensi apa-apa, kecuali membuat terang benderang persoalan itu dalam rangka membantu majelis hakim untuk mengambil sebuah putusan. Poin kedua adalah, kalau kemudian keberadaan seseorang menjadi ahli itu, apakah harus ya ada justifikasi dari lembaganya? Ya. Memang selama ini ya dari majelis hakim atau salah satu pihak itu akan mempertanyakan misalnya surat tugasnya di mana. Ya, misalnya saya dihadirkan di persidangan, selain saya melampirkan kurikulum vitae, maka akan ditanyakan surat tugasnya itu. Berdasarkan surat tugas itulah kemudian majelis hakim mengukur kompetensi yang bersangkutan selain berdasarkan kurikulum vitae tadi. Sehingga pertanyaannya adalah, kalau seseorang yang kemudian akan menjadi ahli tidak memiliki surat tugas, tidak memiliki mandat atau perintah dari institusinya, maka memang itu sebetulnya berpotensi ada keberatan dari salah satu pihak. Kemudian yang ketiga, apakah ahli linguistik yang berdasarkan bergelar guru besar tadi itu dengan ahli yang atas personal tadi memang sesungguhnya menjadi diragukan ya keterangannya dari ya misalnya seseorang yang tadi itu disebut Isamuddin tidak berdasarkan mandat dari lembaganya. Jadi memang bisa saja berdasarkan mandat, berdasarkan sendiri, tetapi kemudian ketika di dalam kelembagaan itu ada dua keterangan yang berbeda, satu sisi seseorang sudah ditunjuk, pada sisi yang lain kemudian berjalan sendiri-sendiri, maka di sini sesungguhnya yang berjalan sendiri ini menjadi diragukan. Tapi terlepas dari itu semuanya adalah bahwa sesungguhnya ini adalah upaya yang dilakukan oleh kuasa hukum yang tidak memperhatikan tentang ya etika, tentang kemudian kelaziman yang berlaku. Yang semestinya yang saya maksudkan adalah mestinya memahami dulu bahwa misalnya PBNU yang ditugaskan ini ya mestinya sikapnya sudah jelas, mestinya ya tidak meminta kepada PBNU untuk memberikan ahlinya, atau sebaliknya kalau dulu sudah ada ahli di proses penyelidikan di blok sana, terus kemudian jangan sampai juga diundang sehingga kemudian tidak membingungkan pada majelis hakim. Saya kembali ke Bung Ihsan. Bung Ihsan, pekan lalu di meja yang sama saya sempat juga berdiskusi soal soal urusan Surat Al-Maidah ini ternyata memiliki interpretasi yang berbeda-beda dari berbagai pihak. Bukankah sebetulnya interpretasi yang berbeda-beda itu kemudian dengan hadirnya Ray Syuriah PBNU yang juga memberikan nampaknya ini belum disampaikan, bisa memberikan pandangan yang sama, menunjukkan bahwa memang pada akhirnya interpretasi itu yang membuat pandangan itu tidak serta-merta satu begitu. Iya, ya seharusnya pengacara terdakwa Pak Ahok itu kan bisa saja menghadirkan ahli yang berapapun ya jumlahnya, ahli agama kan banyak sekali dari berbagai
organisasi kemasyarakatan Islam di Iya. Indonesia atau dari organisasi kemasyarakatan Buddha, Hindu dan sebagainya kan banyak sekali. Kenapa harus ditampilkan atau diambil dari Mohon maaf, Nahdlatul Ulama? jika kemudian diambil dari ahli Buddha misalnya atau agama Iya. lain, konteksnya kan jelas berbeda kemudian karena ya barangkali yang ingin dibedah di sini adalah konteks Al-Maidah yang disebut-sebut Iya, tadi, maka- yang Anda juga Betul. mengaminnya pekan lalu bahwa terminologinya bisa berbeda Iya. dan bisakah itu kemudian diulang lagi? Ya, maka saya katakan kan di Indonesia banyak sekali organisasi kemasyarakatan Islam. Kita inventarisir di MUI saja ada 79 Oke. organisasi kemasyarakatan Islam. Atau bisa saja diambil dari berbagai organisasi tadi untuk bisa dihadirkan sebagai saksi ahli. Artinya ini membuktikan bahwa memang apakah dihadirkannya Isomuddin itu sekaligus membuktikan bahwa memang Pak Ahok sebagai terdakwa dalam kasus penistaan agama ini gagal pengacaranya menghadirkan saksi agama, kan itu persoalannya. Kalau tidak, kenapa banyak sekali kok ahli? Dan memang di dalam disampaikan oleh berbagai ahli agama yang lalu bahwa multitafsir terhadap pemahaman Al-Maidah 51, tetapi masih dalam satu kerangka bahwa yang dimaksud dengan tidak mengambil kepemimpinan dari Wali waktu itu. kata-kata aulia itu artinya sebagai teman setia, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan sebagai pimpinan. Kan itu sudah given. Artinya walaupun berbeda-beda pandangan mengenai Al-Maidah 51, tetapi satu. Sama saja inti dasarnya bahwa karena apa? Ujung dari penafsiran Al-Maidah ini kan ditarik dari asbabun nuzulnya. Dulu waktu munculnya atau diturunkannya wahyu dalam surat Al-Maidah 51 itu kan ada historisnya. Automatically pandangan mengenai ahli-ahli agama satu mengerucut. Nah, maka saya pikir seharusnya lebih elok kalau pengacara atau dari terdakwa ini bisa mengajukan saksi ahli dari sumber yang lain, bukan dari PBNU juga. Nah, ini kalau dari PBNU juga terkesan bahwa ini sedang mengacak, ya, mengkoyak Pak Suparji. PBNU kan begitu loh. Baik, Nah, ini. Pak Suparji, demi kebenaran material di muka persidangan, penting tidak sebetulnya interpretasi itu dibuka lagi di muka persidangan? Ya, bagi kuasa hukum tentunya penting untuk meyakinkan agar majelis hakim tidak menganggap bersalah Ahok. Demikian pula bagi majelis hakim penting untuk mendapatkan analisa hukum yang benar, yang objektif dari berbagai sudut pandang. Tetapi sekali lagi, penting dan tidaknya tergantung dari kuasa hukum atau kemudian jaksa penuntut umum atau majelis hakim. Tetapi melihat waktu yang semakin mepet di sini ya, 5 bulan yang harus segera putus, sedangkan kemudian masih banyak ahli yang ingin dihadirkan oleh kuasa hukum Ahok, mestinya ya Itu kuasa sudah mencapai hukum itu konsensus. harus selektif, Ya. betul-betul produktif. Dari awal saya melihat apa yang dilakukan oleh kuasa hukum Ahok dalam mengajukan pertanyaan, dalam membantah ahli jaksa penuntut umum, termasuk menghadirkan ahli sendiri, kurang produktif dan kurang sesuai dengan konstruksi hukum yang ada dalam persidangan yang pada dasarnya adalah membuktikan apakah pernyataan Ahok di Pulau Seribu itu bisa dikualifikasi sebagaimana rumusan pasal 156A itu saja. Saya ingin tahu, apakah nilai kesaksian yang dihadirkan oleh tim litigasi hari ini, ada ahli agama, ahli bahasa yang sudah dihadirkan tadi, kemudian nanti ada ahli pidana juga, sementara juga JPU sudah sempat juga mengusulkan dan sudah diperiksa juga ahli bahasanya, akankah nilai kesaksian itu sama di kualitasnya di mata majelis hakim? Bahwa yang pertama, semua alat bukti yang dikemukakan oleh majelis hakim itu, yang dikemukakan di depan majelis hakim itu adalah tidak mengikat majelis hakim. Semuanya adalah tergantung dari penilaian majelis hakim, mana yang diyakini, yang paling benar, yang paling rasional, dan yang sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 156A itu tadi. Poin kedua adalah, apakah kemudian itu semuanya sama? Tentunya tidak bisa disamakan. Tentunya tidak bisa digeneralisasi, tergantung kemudian sudut pandangnya masing-masing.
Tetapi idealnya adalah bahwa semuanya itu membuat persoalan ini menjadi terang benderang dan keterangan ahlinya itu betul-betul sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan pengetahuannya, sehingga kemudian persoalan ini bisa diselesaikan secara adil, secara benar, dan kemudian sesuai dengan asas kepastian hukum. Jadi apa yang dilakukan oleh tim litigasi Ahok sampai dengan sidang ke-15 ini, maka sebaiknya perlu diperbaiki di masa yang akan datang, sehingga kemudian dia bisa memilih mana yang paling tepat untuk dihadirkan menjadi ahli atau saksi yang meringankan. Apa yang dilakukan oleh timnya Ahok, upaya menghadirkan saksi meringankan yang itu juga memang dilindungi oleh undang-undang, saya melihat belum sepenuhnya dapat meringankan, tetapi justru sebaliknya malah menimbulkan persoalan baru. Paling tidak hari ini ada 2 orang yang satu lembaga, kemudian yang kedua pada minggu yang sebelumnya, dan yang ketiga juga keterangannya tidak sepenuhnya meringankan, karena memang faktanya apa yang dilakukan adalah sudah memenuhi unsur pidananya. Gitu. Baik, Bapak-Bapak, kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Special Report akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Ini rencananya tadi kan